Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sore ini. Jarang saya ngupload karena yang masuk rata-rata motor begitu-gitu aja terus. Yang biasa-biasa pemakaian orang. Nah ini hari ini ada Scoopy. Tapi saya mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang kawan-kawan kita yang komen. Nah, ada itu saya baca komen katanya dari tutorial dia coba masang, alhamdulillah udah bisa. Tapi pas pemasangan anti gores bening putih-putih katanya. Oke, nanti saya kasih tahu caranya. Terus ada juga yang komen katanya kalau masang bisa nggak masang emblem nggak dibuka, dicoak, tapi body nggak kena. Nah nanti saya bikin tutorialnya di sini, saya kasih tahu cara pemotongan supaya body nggak kena. Kalau yang lewat email mungkin ada juga beberapa, tapi saya balik lagi, itu pilihan kawan-kawan masing-masing. Ada yang tempat pemasangan anti gores yang satu motor ini dihargain, ada yang 3,5 juta, ada yang 4 juta. Kemarin kan saya posting kalau dengan harga begitu mendingan beli bodi baru aja, kalau kata saya kan. Di sini nggak ada yang juta-jutaan. Nah, kalau yang baret-baret tipis masih bisa. Nah, ini itu nanti saya contohin juga. Sekarang saya taruh dulu kamera yang pertamanya, saya kasih tahu. Nah, ini yang pertama yang untuk menjawab pertanyaan kawan kita. Kemarin kan saya upload NMAX yang bodinya baret-baret karena teknik pemotongannya kata saya salah. Saya berani ngomong salah itu karena saya tahu yang benarnya. Jadi kalau kita tahu, jangan bisa menyalahkan orang, tapi kalau nggak tahu benarnya itu salah itu. Nah ini saya contohin dulu. Ini warna merah. Saya tempel ke sini. Nah terus cara pemotongan. Ini misalnya setelah dipakai, ini dipatahin. Nah untuk pemotongan supaya potong satu lapis itu namanya, posisi karter ini nggak boleh berdiri, jangan berdiri atau begini, tangannya begini kayak megang pulpen, itu nggak boleh. Nah dia ditarik ke bawah, jadi begini, ini ditaruh, tarik ke bawah. Nah, ya, cuman dijatuhin aja, terus dilihat. Nah, disentak sedikit, terus ditarik. Oke. Nah, sekarang kita lihat di dalamnya. Nah, ini kelihatan. Ini kamera udah saya terlalu dekat. Nah, ini di sini lagi. Ini saya contohin lagi. Ini karter. Jadi begini. Nah, ini kalau dilihat di bagian dalamnya itu sebenarnya begini. Saya kasih tahu dulu nih kawan-kawan ini biar sama-sama paham. Jadi teknik selampis ini itu saya cuma bisa ngasih teori, kalau apanya itu yang jam terbang apa dari kebiasaan. Nah jadi dalamnya nggak putus, yang putus cuman bagian luar. Nah ini kalau ditarik itu putus. Nah itulah sebabnya bodi itu nggak kena. Oke, ini udah 2 kali saya contohin. Jadi kalau ada yang komen lagi mau nanya, kalau emblem nggak dibuka bisa nggak coak ini tapi bodi nggak kena. Nah ini udah saya buktiin tuh. Nah nanti kalau buat yang kawan yang masang bening putih-putih, nanti saya kasih tahu juga tekniknya supaya pemasangan itu nggak ada putih-putihnya ya. Ini
teknik ini terpakai untuk semua pengerjaan, jadi harus bisa. Feeling itu nggak bisa diajari sih. Feeling itu sebenarnya kebiasaan gitu loh. Jadi kalau cara pemotongan begitu, kalau sering-sering pasti paham lah. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan yang kedua, yang saya bilang kan kemarin, kalau harga pemasangan anti gores kayak PPF sampai juta-jutaan, ada yang 3.500.000 sampai 5 juta. Kalau pendapat saya, mendingan beli bodi baru. Kayak merek Win aja satu set ini cuma 450, kalau yang orinya 1,2 itu udah full body. Tapi dijawabnya ya tahu menang mending, tapi terserah lagi, karena saya udah mencoba untuk pemakaian bahan itu. Misalnya begini nih, saya contohin dulu. Ini saya contohin ya, biar kawan-kawan ini. Nah, ini kan misalnya bahan PPF kan gini nih. Nih, jadi kan rata ini ya. Kelihatan ini. Nah, ini memang kalau buat yang ini aja harganya berapa? Jangankan juta-jutaan, 600 aja nggak nyampe full body di sini kok. Nah, ini walaupun di iniin, katanya kan di baret-baret begini nih. Terus apalagi ntar saya ambil dulu contoh yang lain. Nah, ini sambil kayu, misalnya nyenggol di kayu atau apa gitu. Nah, gitu kan. Nah, ini kan begini. Itu dalamnya ini nggak kena. Tuh, yang rusak ini. Nah, tapi nanti kalau posisi panas, nanti kalau dia panas, ini bisa ini lagi dia. Nah, itu dia. Nah, kalau panas dia ngerapat lagi. Tuh. Jadi posisi panas dia ngerapat lagi. Ini karena belum sempurna tadi ya, asal aja tadi. Makanya dia begini. Jadi ini ngerapat lagi, tapi kita lihat di dalamnya. Nah, ini aman, nggak kena. Jadi yang rusak yang ini. Tapi kalau untuk kayak kena aspal, jatuh, bodi tetap baret. Nah, ini saya menjawab pertanyaan yang katanya kau menang mending atau apa, karena ya macam-macam lah. Tapi saran saya begitu, kalau kawan-kawan memasak anti gores ini nyampe juta-jutaan, mau mereknya apa, mau apalah, yang selagi namanya stiker, nggak bakalan kuat menahan hantaman dari aspal, kayak gesek itulah. Dia cuma bisa menahan yang tipis-tipis, yang nggak begitu tajam lah, masih bisa. Kayak gesek motor lain, kayak gesek kayu atau apa, itu masih aman. Jadi begitu. Kalau kebanting, walaupun ini sekuat-kuat ini, pasti bodi patah. Jadi begitu. Nah, ini yang terakhir saya jawab lagi, teknik pemasangan supaya tidak berembun. Sebenarnya ini jawabannya sangat simpel. Pemasangannya itu pemasangan bening supaya nggak ada putih-putih, nggak ada berembun, berawan lah kata bahasa itunya kemarin yang di komen. Bodi ini dibikin lembab, disiram dulu. Misal kita contoh dulu ya. Ini bahan udah saya potong. Nah, ini dibuka dulu. Nah, ini dibasahin, terus ini
juga dibasahin. Nah, jangan terlalu basah. Yang penting dia agak lembab, bisa ditekan. Nah, terus taruh gini. Jadi kenapa pemasangan kawan itu, kawan yang komen itu, pemasangannya ada berawan, ada putih-putih, itu saya pastikan dia masangnya langsung. Apalagi kalau body dop, pasti ada putih-putih gitu. Beginilah caranya. Terus ini saya contoh sedikit bagian sini, di ini kan kelihatan nih. Ini di krep. Kelihatan hasilnya yang di sini. Nih. Jadi hasilnya langsung mantul ke saya, pun kelihatan tuh lagi megangan ini tanpa ada awan-awan. Oke, saya lanjut dulu kerja biar cepat selesai ini. Oke, ini untuk pemasangan yang tadi udah beres. Kita bersihkan dulu nih. Jadi dia rata, bodinya jadi glossy. Nah itu yang nggak ada berawan sama sekali tuh dari sini dilihatin. Jadi dia jadi glossy metalik. Nah itu yang belum, ini yang udah dipasang, yang belum, itu perbedaannya. Jadi nanti ada yang belum paham juga, tinggal di komen aja, nanti saya kasih tahu triknya. Sebenarnya untuk dari postingan saya pertama sampai saat ini udah 50% itu yang apa yang saya ketahui saya berbagi di video-video YouTube saya. Mungkin yang next time-nya mungkin kalau ada motor yang lain atau yang lain mungkin akan saya posting lagi sampai semua apa yang saya ketahui, apa yang saya pernah pelajari akan saya bagi semua di sini. Kalau ada manfaatnya ya silahkan diambil. Kalau nggak suka dengan tutorial saya ya tinggal di skip aja. Oke, ini saya lanjut dulu biar cepat beres. Oke, ready. Ini udah beres semua, udah tinggal dibawa. Tulisan emblem Scoopy udah dipasang lagi itu. Jadi tekniknya nggak ada coak-coakan. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Semoga ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.